Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video tentang gangguan peredaran darah dan jantung. Sebelum kami memulai video, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Salih dari kelas 1125 nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Farah Menalda dari 11 MIPA 5 absen 10. Perkenalkan, nama saya Lydia Valencia dari kelas 11 Kenalkan, nama saya Raja Al-Mu'abdullah dari 11 MIPA 5 nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Rizal Rustin dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 27. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Hari ini saya akan membahas tentang penyakit arteriosklerosis pada gangguan sistem peredaran darah. Jadi, apa itu arteriosklerosis? Arteriosklerosis adalah merupakan suatu penebalan atau kakunya pembuluh darah pada arteri. Nah, penebalan atau kakunya pembuluh darah pada arteri ini disebabkan karena adanya plak-plak berupa kolesterol yang menempel pada arteri. Arteri sendiri itu mempunyai fungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi lainnya dari jantung ke seluruh tubuh. Bisa kita lihat bahwa arteri tersebut ditutupi oleh berbagai plak yang menyebabkan penyakit arteriosklerosis. Plak-plak tersebut apabila kelamaan dia akan menebal dan jadinya mengeras sehingga akan menghambat jalur atau memberhentikan jalurnya aliran darah ke organ-organ tubuh. Jadi lalu bisa kita lihat bahwa aliran darah arteri yang normal itu sama sekali tidak mempunyai plak, maka seperti biasanya ia akan mengalir darah ke organ-organ tubuh. Namun apabila darah tersebut ditutupi oleh plak-plak tersebut, maka itu akan memberhentikan aliran darah tersebut dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Nah, penyebab dari arteriosklerosis itu adalah pertama kolesterol tinggi, tekanan darah yang tinggi, diabetes, peradangan akibat penyakit tertentu seperti lupus, obesitas, dan kebiasaan merokok. Nah, kemudian penjenis-jenis arteriosklerosis dan gejalanya. Jadi setiap arteriosklerosis itu mempunyai gejala dan jenis-jenis yang berbeda. Jadi kalau pada jantung, arteriosklerosis itu biasanya dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, terus dapat gagal jantung, terus gejalanya seperti nyeri dada, ditekan atau diremas, nyeri atau tekanan pada pundak, lengan, rahang atau punggung, gangguan irama jantung, sesak napas dan berkeringat, serta gelisah. Nah, kemudian arteriosklerosis pada tungkai. Nah, apabila terjadi arteriosklerosis pada tungkai, maka akan bisa menyebabkan penyakit arteri. Jadi gangguan ini ditandai dengan gejala-gejala seperti nyeri, kram, hingga mati rasa pada area lengan maupun tungkai, nyeri saat berjalan dan bereda saat beristirahat, tungkai bawah terasa dingin, luka di jempol, tapak atau kaki tak kunjung sembuh. Jadi itu gejala-gejala yang terjadi pada arteriosklerosis pada tungkai. Nah, kemudian yang selanjutnya arteri yang sering terjadi itu pada otak. Jadi ini bisa menyebabkan penyakit stroke. Nah, dari arteri gejala-gejalanya itu berupa mati rasa hingga lumpuh pada salah satu sisi wajah, lengan, ataupun tungkai, terus kebingungan dan sulit untuk dapat berbicara dengan jelas, kehilangan penglihatan pada salah satu mata atau kedua matanya, kehilangan koordinasi dan keseimbangan, pusing dan sakit kepala berat, sulit bernapas dan kehilangan kesadaran. Nah, yang terakhir itu arteriosklerosis yang terjadi pada ginjal. Jadi, apabila terjadi pada ginjal itu dapat bisa menyebabkan gagal ginjal dengan gejala-gejala yang sering kita kenali dengan seperti jarang buang air kecil, terus menerus merasa mual, merasa sangat lelah dan mengantuk, tungkai membengkak, bingung dan sulit berkonsentrasi, sesak napas dan terasa nyeri. Jadi itu ciri-ciri gejala pada ginjal. Nah, kemudian habis itu pengobatan arteriosklerosis itu apa sih sebenarnya? Pengobatannya mudah seperti healthy lifestyle atau pola hidup yang sehat seperti olahraga, makan makanan yang teratur terus makan makanan yang bernutrisi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, kemudian waktu tidur yang cukup 7-8 jam. Terus kalau memang
biasanya dokter akan memberikan obat-obatan untuk menghilangkan aterosklerosis. Apabila benar-benar parah penyakit aterosklerosisnya, maka dokter biasa akan melakukan tindakan medis seperti operasi pengangkatan ring, pemasangan ring di arterinya. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Farel Binaldo. Saya akan menjelaskan tentang penyakit anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kita kekurangan sel darah merah, atau ketika sel darah merah kita tidak berfungsi dengan baik. Anemia terjadi karena gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin berada di bawah normal. Hemoglobin sendiri memiliki arti bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen. Akibatnya, organ tubuh kita tidak mendapat cukup oksigen, sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Laki-laki dewasa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobin kurang dari 14 gram per desimeter. Sedangkan perempuan dewasa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobin di bawah 12 gram per desimeter. Penyebab penyakit anemia biasanya disebabkan oleh konsumsi obat-obatan tertentu, adanya eliminasi yang terjadi lebih awal dari biasanya pada sel darah merah, memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker ginjal, dan lain-lain. Lalu mengidap beberapa bentuk anemia seperti talasemia atau anemia sel sabit. Yang terakhir, penyebab anemia adalah sedang dalam masa kehamilan. Anemia sendiri memiliki beberapa gejala-gejala, yaitu 1. Lemas dan cepat lelah. 2. Sakit kepala dan pusing. 3. Menjadi sering mengantuk. 4. Kulit terlihat pucat atau kekuningan. 5. Detak jantung kita menjadi tidak teratur. 6. Nyeri pada dada. 7. Nafas menjadi lebih pendek. 8. Dingin pada bagian kaki dan tangan. Cara-cara untuk pengobatan anemia antara lain dengan cara transfusi darah, pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian obat yang untuk memperbanyak sel darah merah dalam tubuh, dan mengonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, serta mineral-mineral lainnya. Cara pencegahan penyakit anemia dapat kita lakukan dengan cara makan makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, kacang-kacang, sayuran hijau, dan buah-buahan. Lalu makan makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai. Lalu kita juga bisa makan buah-buahan kaya vitamin C seperti jeruk, melon, tomat, stroberi, dan lain-lainnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penyakit hemofilia. Hemofilia merupakan gangguan ketika darah tidak membeku secara normal. Kemudian, penyakit hemofilia ini disebabkan oleh mutasi genetik. Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia menyebabkan darah kekurangan protein pembentuk faktor pembekuan. Kekurangan faktor pembekuan ini akan menyebabkan darah sukar membeku. Jika kita lihat pada gambar, terlihat pembekuan darah atau darah yang menggumpal. Gejala utama hemofilia adalah darah sukar membeku sehingga menyebabkan pendarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Beberapa gejala dan tanda yang akan muncul pada penderita hemofilia adalah yang pertama, pendarahan pada hidung atau mimisan yang sulit berhenti. Kemudian yang
pendarahan pada luka yang sulit berhenti, yang ketiga pendarahan pada gusi, yang keempat pendarahan setelah sunat atau sirkumsisi yang sulit berhenti, yang kelima ditemukannya darah pada urin dan feses atau tinja, yang keenam mudah mengalami memar, dan yang ketujuh pendarahan pada sendi yang ditandai dengan nyeri dan bengkak pada sendi, siku, dan lututnya. Kemudian dalam beberapa kasus hemofilia bisa menyebabkan berbagai komplikasi seperti kerusakan sendi, pendarahan internal atau pendarahan dalam otot, hingga infeksi terutama saat melakukan transfusi darah. Kemudian untuk mencegah penyakit hemofilia, yang harus kita lakukan adalah yang pertama menjaga kebersihan gigi agar terhindar dari penyakit gigi dan gusi yang dapat menyebabkan pendarahan. Yang kedua, berhati-hati untuk sebisa mungkin hindari olahraga yang melibatkan kontak fisik. Contohnya adalah bola basket, sepak bola, dan olahraga lainnya. Yang ketiga, jangan sembarangan mengonsumsi obat-obatan tanpa saran dari dokter. Kemudian, hal yang bisa menjadi pertolongan pertama bagi orang yang terkena hemofilia adalah pertama, mengistirahatkan tangannya. Yang kedua, kompres dengan es untuk mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga, tekan dengan kain kasa dan dibalut untuk mengurangi pendarahannya. Yang kelima adalah memposisikan tangan lebih tinggi. Kemudian setelah dilakukan pertolongan pertama ini, penderita hemofilia harus segera mendapatkan suntik faktor pembekuan darah dan produksi komponen darah dari dokter. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi pada peredaran darah. Hipertensi adalah salah satu jenis penyakit kelainan jantung dan pembuluh darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah atau darah tinggi. Kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Cara mengukur tekanan darah dibagi menjadi dua, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan saat otot jantung relaksasi sebelum kembali memompa darah. Tekanan darah diklasifikasikan sebagai berikut. Normal berada di 120/80 mmHg. Hipotensi berada di 110/70 mmHg. Hipertensi tingkat 1 berada di 130/80 mmHg. Hipertensi tingkat 2 berada di 140/90 atau lebih tinggi. Penyebab hipertensi yaitu 1. Penyakit ginjal, 2. Kehamilan, 3. Kelainan bawaan pada pembuluh darah, 4. Kecanduan alkohol, 5. Penyalahgunaan narkotika, 6. Gangguan pernapasan saat tidur, 7. Mengonsumsi obat-obat tertentu, 8. Kelelahan, 9. Faktor keturunan, 10. Obesitas, 11. Merokok, 12. Kurang olahraga, dan 13. Faktor umur. Gejala hipertensi: 1. Sakit kepala akibat meningkatkan tekanan darah. 2. Susah berkonsentrasi dan buang air kecil yang semakin sering menyebabkan kencing berdarah. 3. Nyeri di daerah dada, sulit bernapas. 4. Denyut jantung tidak teratur, berdenyut kencang di bagian dada, leher atau telinga. 5. Pandangan mata sering kabur dan juga jantung terasa berdebar-debar. 6. Cepat lelah menjalani beragam aktivitas, kadang diselingi vertigo dengan intensitas hampir setiap hari. 7. Mudah marah atau sensitif terhadap hal-hal yang dirasa tidak menyenangkan atau tidak disukai. Pencegahan hipertensi terdiri atas 1. Membatasi asupan garam dan perbanyak konsumsi sayuran. 2. Perbanyak olahraga jantung seperti berjalan secara rutin atau olahraga jalan cepat. 3. Banyak konsumsi kentang karena kaya potasium untuk kontrol tekanan darah. 4. Menambah asupan suplemen. 5. Konsumsi coklat hitam. Pengobatan dilakukan dengan cara mengonsumsi
obat penurunan tekanan darah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan langkah pencegahan, terutama bila memiliki faktor risiko hipertensi. Sekian dari saya, terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang berhubungan dengan jantung. Penyakit yang akan saya jelaskan ada aritmia. Aritmia merupakan gangguan yang terjadi pada irama jantung. Penderita aritmia bisa merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, atau bahkan tidak teratur. Ada beberapa jenis aritmia yang dapat dijumpai, misalnya atrial fibrilasi, AV block, supraventricular tachycardia, ventricle extrasisol, dan ventricle fibrilisasi. Beberapa pengidap penyakit ini mengakui bahwa ketika dia mendapatkan penyakit ini, sama sekali tidak mengalami gejala apapun, sehingga ia tidak menyadari bahwa dia mengalami penyakit aritmia. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Ada juga gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit aritmia. Misalnya jantung berdetak terlalu cepat, jantung berdetak terlalu lambat, pusing, pingsan, cepat lelah, sesak nafas, dan nyeri di dada. Penyebab seseorang dapat mendapat atau mengidap penyakit ini adalah hipertensi, dikarenakan selanjutnya adalah diabetes, gangguan elektrolit atau seperti kelebihan atau kekurangan kalium, gangguan tiroid, misalnya hipertiroidisme, kelainan katup jantung, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan kardiomiopati. Pengobatan aritmia bertujuan untuk mengatasi irama jantung yang terlalu tidak teratur. Metode yang dipergunakan tergantung pada jenis gangguan irama jantung yang dialami, apakah terlalu cepat ataukah terlalu lambat dari detak jantung normal. Penyembuhannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya obat-obatan, alat pacu jantung, ablasi, dan ICD. Pencegahan aritmia dapat dilakukan dengan makan makanan yang sehat, tidak merokok, menjaga berat badan yang ideal, olahraga secara teratur, dan menghindari minuman beralkohol. Terima kasih, Bu. Video penjelasan gangguan peredaran darah dan jantung dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.